Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati para pengurus Kampus Nobel, yang saya hormati Ustaz Kampus Nobel, dan yang saya hormati mas-mas, bapak, adik-adik sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah beberapa ini telah menjalankan ibadah sholat isya secara berjamaah, ibadah sholat tarawih secara berjamaah, kita secara berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terakhir yang diarti Islam. Adik-adik dan teman-teman semua yang saya sayangi dan berbahagia. Di dunia ini kita mengenal dua yang namanya dosa, dua asal dosa. Yang pertama yaitu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu dosa kita yang kepada Allah itu seperti apa? Menyolong. Ya, meninggalkan sholat, berbohong, tidak beribadah, murtad, berzina, ada lagi berdosanya kepada Allah itu yang benar berdosa. Berdosa ya, karena berdosanya kepada Allah itu insyaallah kita bisa diampuni dengan cara taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh. Ada yang tahu taubatan nasuha itu apa? Taubat yang sungguh-sungguh, ya. Taubat yang tidak diulang lagi dan berjanji tidak diulang lagi. Lalu ada jenis dosa yang kedua, yaitu dosa kita kepada sesama manusia. Coba contoh, dosa sesama manusia itu seperti apa? Rasangi, apalagi melatu, apalagi rasani, kita kacanya, ya. Itu dosa kita kepada sesama manusia. Namun dosa ini, dua jenis dosa ini beda cara kita bertobat. Mungkin kita kalau berdosa kepada Allah, Allah punya sifat yang namanya sifat ghafur, sifat memaafkan, memaafkan juga, mengampuni, ghafur. Tapi ada dosa yang sulit untuk kita ampuni. Contohnya kita dosa kepada manusia, karena belum tentu semua orang itu memiliki sifat pemaaf. Belum tentu setiap manusia itu memiliki sifat mau memberi maaf kepada kita yang berbuat salah. Contoh, kalian hari ini teman-teman semua mungkin berbuat salah kepada adik-adiknya. Bapaknya mungkin habis minta adiknya, mungkin adik nggak salah, lewat biasa disentak, disentik, misalnya. Itu dia sakit hati. Belum tentu dia setelah kita diselentik, kita minta maaf, belum tentu dia memaafkan. Betul. Kita habis merasani kancane, biasanya setelah merasani bapak mas. Kita sama mas di sini. Sing seneng rasani bapak mas. Bapak sih seneng rasani mas sama bapak.
lah. Nasionalis itu ya. Tapi istimewanya perempuan. Istimewanya perempuan. Lalu pecat, dasar pecat. Istimewanya perempuan itu kalau dia sakit hati. Kalau dia sakit hati kepada temannya, mungkin tidak besok kita dimakan. Mungkin 1 tahun kemudian kita belum dimakan. Mungkin Mbak dia punya salah sama Amel. Amel habis mayu-mayu ngarepe dia. Terus dia nyentak Amel. Mungkin ya nggak tahu seharusnya gimana. Mungkin Amel itu memaafkannya itu mungkin besok bisa. Mungkin memaafkannya itu mungkin bulan depan bisa. Mungkin tahun depan baru dimaafkan. Tapi kebanyakan mungkin dari mbak-mbak itu dimaafkannya itu setelah lama sekali. Biasanya kalau mau minta maaf itu anak perempuan itu gengsi apa gengsi? Gengsi. Mau mengawali minta maaf itu gengsi. Beda sama anak laki-laki, mungkin sekelas Habib sama Habib ini lucu kan? Biasanya kalau Habib habis gendut sama Habib, gendutnya tadi pagi, siangnya itu sudah bercanda lagi. Kita harus meniru sama Habib. Ini juga benar. Kita tidak belajar harus dengan seseorang yang ilmunya tinggi, tidak harus belajar dengan seorang pemuka agama yang terkenal. Kita belajar sehari-hari dengan melihat di sekitar kita. Mungkin kita bisa meniru anak kecil yang pintar memaafkan. Masya Allah sekali. Belum tentu kita bisa sepemaaf Habib ini. Belum tentu kita bisa sepemaaf Sabi. Belum tentu kita bisa sepemaaf Arab. Belum tentu. Maka dari itu kita harus bisa meniru sifat-sifat pemaaf tadi. Jadi hati-hati, kita ada dosa yang namanya dosa sama manusia yang belum tentu kita bisa dimaafkan. Jadi sebisa mungkin ya, bapak, mas, jangan sampai berbuat salah kepada sesama manusia. Kalau berbuat salah harus meminta maaf. Meminta maaf. Kemudian kalau kita minta maaf itu nggak perlu gengsi. Ini juga perlu kita ingat-ingat lagi. Kita itu memaafkan orang berbuat salah itu tentu sepenuhnya berbuat salah. Orang yang kita lihat jelek belum tentu sepenuhnya jelek. Sejelek-jeleknya orang itu pasti ada sifat baiknya, meskipun sebaik-baik orang juga pasti ada sedikit sifat jeleknya. Ini pengalaman tanggal 14 Februari kemarin. Saya habis pulang OTW ke Kediri naik motor. Posisi malam. Saya berangkat habis maghrib. Ujol, masuk ke Sembon itu ada orang yang nuntun sepedanya. Si nuntun sepeda itu laki-laki, usianya itu sekitar mungkin kalau usia saya. Dan ibu-ibunya itu yang perempuan sambil menggendong bayi seusia ya mungkin seusia itu sekitar itu. Si anak laki-laki ini tadi dia menuntun motor sambil mengentak-entak ibu. Rasanya gitu. Ya apa sih ibu? Kalau sampai ngelok orang dari mogok. Kan ibaratnya kita lihat orang seperti itu jelek apa jelek? Jelek ya. Motor yang mungkin mati karena dia nggak mau ngecek, tapi menyelamatkan ibunya dan juga menyelamatkan jagung bayi yang masih kecil. Anak bayi yang masih kecil itu disalahkan. Buru-buru sama bawa adik itu loh. Malih beda iki mogok, malih beda iki mati di tengah kelas. Saya dengar itu. Tapi saya langsung putar balik. Saya datang. Ibu itu mau ke Malang, rumahnya di Ngantang.
didatangi, saya bantu masnya. Si orang yang saya rasakan buruk banget itu tadi, ternyata dia itu bilang gitu, Mas, saya tadi hilang, Mas minta tolong nanti sama bocor ibu saya ya, motor saya biar saya muncul. Saya dengar bocor ibu saya dan adem-ademkan antinya ibu saya. Tolong dilakukan seperti itu. Masya Allah. Yang tadinya saya itu beranggapan orang tua bahagia, elek itu seorang perempuannya. Pokoknya ini dibentak ibu emosi. Jadi ibu itu jauh, agak jauh misalnya, agak jauh dan posisi tempatnya gelap, pasti gelap dari lampu. Ya ibu yang terus tak bonceng sampai ngantar bonceng. Di dalam perjalanan ibunya itu cerita, Mas, saya ini kalau sama anak saya ini sebenarnya sayang. Mana ada sih ibu sih berarti sama? Gak ada. Sejelek-jeleknya anak, sejajarnya anak sama ibu pasti rasa sayang seorang ibu itu naluri sama ibu tetap ada. Meskipun seorang anak laki-laki kita itu tahu berbentak dia. Jadi, seorang ibu, yes, meskipun telah dibentak tetap bercerita. Saya itu ya sedih, sambil nangis juga saya bercerita. Nangis, anak saya kok gini. Terus saya bilang, Bu, anak jenengan tadi sebenarnya mau minta maaf, tapi gengsi kan, tak biar itu sampai ke lantaran. Akhirnya sudah saya kembali lagi. Bicara tentang memaafkan, ada seorang sahabat Nabi yang sepertinya hampir tidak pernah membuat orang lain marah. Ada yang tahu sahabat siapa? Sahabat ini selalu membuat Nabi tersenyum. Tersenyumnya Nabi itu sampai terlihat diriwayatkan tertawanya Nabi itu ngesek-kok. Tapi dia itu sampai bisa membuat Nabi terlihat giginya. Mungkin kalau ketawanya Nabi seperti itu sudah itu terbahak, atau kalau kita ya mungkin sampai mana-mana gitu ya baru ketawa. Akhirnya ada sahabat Nabi itu bernama Nuaiman. Nuaiman itu luar biasa sekali. Sampai diriwayatkan ada sahabat Nabi yang nanti pada saat masuk surga itu dia masuk surga dengan tersenyum, yaitu sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Subhanallah ya. Kita harus meniru sahabat Nuaiman. Ada satu cerita dulu pada saat zamannya Nabi menerima tamu dari bangsa lain, dari negara lain. Kemudian kalau zaman dulu kan naik onta. Kalau ini zaman sekarang itu seperti Pajero, seperti Fortuner, yang keren-keren. Jadi tunggangannya itu keren. Sahabat Nabi itu naik onta yang ontanya itu mahal sekali. Kemudian ontanya itu diparkir di depan rumah Nabi. Otomatis ada yang jaga parkir kan, dan jaga parkir minta 2.000. Sahabat Nabi yang lain juga menjaga onta-onta tadi, ada Nuaiman, ada Abu Bakar dan sebagainya. Kemudian namun di sahabat Nuaiman itu kan muncul. Sahabat Nuaiman ini kalau diem aja itu kayak gatal gitu, pengen apa-ngapain, pengen mau berbuat apa seperti itu. Sampai akhirnya Abu Bakar ini membuat tantangan kepada Nuaiman. Ya Nuaiman, apabila kamu berani menyembelih onta ini, maka kamu akan menjadi orang yang hebat. Onta yang ditunggangi tamu dari Nabi dan negara lain. Tapi hanya Abu Bakar ini untuk bercanda dan akhirnya Nuaiman ini dengan polosnya, ya akhirnya onta itu disembelih sama Nuaiman, dengan polosnya disembelih dan dibuktikan. Akhirnya Abu Bakar tahu Nuaiman kabur sampai jauh, dan dia itu bertemu dengan penjual sumur. Penjual sumur itu Nuaiman datang dan kepada penjual sumur itu berkata, katakanlah nama
Tanya Sabik, ya Sabik, apakah saya boleh bersembunyi di sumurmu ini? Katanya, kenapa kamu kok bersembunyi? Saya dikejar-kejar orang jahat. Katanya gitu. Padahal yang ngejar itu Abu Bakar dan Umar dengan Bin Muhammad mungkin ya. Ya, bersembunyilah Nuaiman ini. Bersembunyi di dalam sumur. Sumurnya ditutup. Abu Bakar dan para sahabat yang lain setelah Muhammad datang sampai di penjual sumur tadi. Bertanyalah kepada orang yang menjual sumur. Ya Sabik, kata namanya Sabik tadi. Apakah kamu mengetahui di mana Nuaiman? Penjual sumur tadi berkata, saya tidak tahu, tapi dia sambil menunjuk. Saya tidak tahu di sini, sumurnya di sini. Jadi Nabi tersenyum, kemudian dibuka dan ditemukanlah Nuaiman sambil tersenyum. Nabi apakah marah? Nabi tidak marah karena dia Nuaiman itu salah satu sahabat Nabi yang disayang Nabi. Karena mungkin kalau di sini mungkin seperti Jombre gitu ya. Selalu membuat kita ya. Jadi mungkin Pak Wan Jombre itu kalah. Kita kalah sama Jombre jauh-jauhnya. Karena itu Jombre itu selalu membuat kita tersenyum. Bikin mungkin. Ya itu tadi. Makanya kita kalau berbuat baik, kita ibaratnya kita berbuat baik kepada seseorang, sebenarnya jadi diri kita itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Berbuat baik kepada orang lain sebenarnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena kita nggak tahu hari ini atau besok orang yang kita bantu itu seperti apa, akan menjadi orang seperti apa. Ya, maka kita jadilah orang yang pemaaf, jadilah orang yang berbuat baik kepada orang lain, dan senantiasa jangan membuat orang lain marah, jangan membuat kesalahan kepada orang lain. Marilah kita menjadi saudara-saudara yang saling memaafkan, saudara-saudara yang saling mencintai. Meskipun kita beda-beda lahir, mungkin kita beda-beda daerah. Kok beda daerah? Satu rahim pun mungkin punya sifat dan karakter yang berbeda. Apalagi kita semua yang berusaha kita berbuat memaafkan kepada teman kita, memaafkan kepada adik kita, berbuat baik kepada teman-teman kita, dan semoga kita masuk surga bersama-sama. Dan doakan semua yang ada di tempat ini masuk surga semuanya. Amin. Yang masih sekolah, yang masih belajar, semoga diluluskan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan semua cita-citanya dicapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dharma. Paswan. Nangkur ngono. Loe warnanya apa? Laku ini. Syuting semua. Berani enggak? Wow. Berani aku. Syuting semua. Bisa deh, sama deh. Sadilo langsung 21.
Jangan kawan ini. Jangan dijual. Santrinya kan bingung. Kapan cemen lulus? Ini mereka. Kapan? Baru lulus.